Hai, gimana kabarnya? Kita dari Mabim 6, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Kenalan yuk. Kenalin, Aye Ruth, Aye Aziza, Aye Ajeng, Aye Fatima, Aye Reva, Aye Bianda, Aye Ara, Aye Diva. Hai Farhan. Gimana? Udah kenal kan sama kita? Sekarang kenalan yuk sama suku Betawi. Ayo. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan luka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuhan, tiada tara. Biarlah kita ya Tuhan suka bernyanyi, badannya sehat ya Tuhan, hati gembira. Jadi, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari artikel rimbakita.com, suku Betawi merupakan kelompok masyarakat atau etnis yang umumnya bermukim di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Suku ini merupakan pencampuran dari suku-suku yang tinggal di Batavia atau saat ini bernama Jakarta. Pada umumnya, kelompok masyarakat Betawi berasal dari perpaduan etnis seperti Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Bugis, Makassar, Tionghoa, Ambon, Arab, dan India yang bermigrasi dan akhirnya menetap dan berkeluarga di Batavia. Lalu, ada nggak ya kepercayaan pengobatan dari masyarakat Betawi? Nah, berdasarkan penelitian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1991 di Kelurahan Ciganjur, diketahui bahwa pengobatan tradisional dalam kelompok masyarakat Betawi asli masih tetap dilakukan, meskipun daerah tersebut sudah mempunyai dokter, baik di puskesmas maupun di tempat praktik swasta. Pembahasan pertama mengenai pengobatan tradisional suku Betawi, kita mulai dari pengobatan penyakit luar. Pengobatan penyakit luar yang bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat suku Betawi itu bervariasi, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit berat. Contohnya yaitu mengatasi jerawat, mengobati luka iris, luka bakar, memar, kudis, panu, bisul, mata ikan, sampai dengan kutil. Mari kita bahas lebih detail mengenai upaya pengobatan tradisional pada luka bakar atau combat relief. Menurut masyarakat sekitar, gejala dari sakit ini adalah ketika kulit tubuh lecet, merah berair, disertai dengan lepuhan yang mengandung air di dalamnya akibat terkena air panas, minyak panas, dan pemicu panas lainnya. Bahan yang diperlukan dalam pengobatan tradisional untuk luka bakar ini adalah akar pepaya yang dipotong, di mana getah dari akar pepaya tersebut ditampung dalam wadah. Kemudian getah tersebut dioleskan pada daerah luka. Nah, getah inilah yang dipercaya oleh masyarakat Betawi menjadi obat utama dalam mengatasi luka bakar. Dari pengobatan tradisional penyakit dalam inilah terjadi perkembangan pesat atas penggunaan tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi jamu dengan fungsi-fungsi yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu loh. Nah, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, banyak sekali ya penyakit dalam yang dapat diatasi dengan pengobatan tradisional Betawi. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut mengenai pengobatan diare.
Penyakit ini ditandai dengan frekuensi buang air besar yang semakin meningkat dan masyarakat Betawi percaya bahwa hal ini disebabkan karena masuk angin, salah makan, dan kurang tidur. Pengobatan diare ini dapat dilakukan dengan menggunakan campuran daun jambu dan garam yang telah direbus dan disaring. Kemudian, air rebusannya ini harus diminum oleh pengidap diare dan ampasnya ditempelkan pada permukaan perut dan dilakukan 1 kali sehari sampai sembuh. Tanggapan dalam sudut pandang medis. Beberapa jenis tindakan pengobatan tradisional seperti kerok, pijat urut, dan tindakan lainnya cenderung dapat membahayakan kesehatan. Seperti misalnya kerokan yang dilakukan terlalu keras dan terlalu lama akan mengakibatkan iritasi pada kulit. Demikian juga dengan pijat urut, kadang-kadang menyebabkan organ tubuh yang diurut menjadi rusak, pecah, atau luka. Pada akhirnya, tidak semua obat tradisional itu aman dan tidak semua obat kimia itu buruk. Kondisi perbedaan inilah yang sedang terjadi di kalangan masyarakat. Pada kenyataannya, obat kimia dan obat tradisional itu dapat digunakan secara bersamaan. Namun, perlu studi dan penelitian lebih lanjut mengenai penggabungan penggunaan kedua obat tersebut. Zat aktif dalam obat kimia umumnya lebih cepat diserap tubuh, sedangkan obat herbal selain lebih lambat diserap tubuh, juga dapat mengikat zat aktif dalam obat kimia. Hal inilah yang mengakibatkan obat kimia dapat terhambat dan kinerjanya tidak maksimal. Walaupun begitu, pengobatan tradisional tetap layak untuk dipertahankan eksistensinya disertai dengan dukungan dari pemerintah untuk bisa dikembangkan dan disempurnakan kembali. Dan tentunya untuk menjaga budaya leluhur kita agar tidak lenyap dan hilang begitu saja. Nah, sekarang kita udah selangkah lebih dekat dalam mengenal suku Betawi dan kebiasaan-kebiasaan pengobatan tradisionalnya nih. Gimana teman-teman? Semoga udah gak bingung lagi ya soal pembahasan obat modern versus tradisional. Dengan ini, diharapkan petugas kesehatan dan kita sebagai masyarakat bisa secara intensif bekerja sama dalam mewujudkan masyarakat sehat, mandiri, sekaligus melestarikan warisan budaya bangsa dalam penyehatan tradisional Indonesia. Sebelum kita bubar, nyanyi bareng lagi yuk! Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati nan luka. Burung merpati terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Tinggallah kita ya Tuhan suka bernyanyi. Badannya sehat ya Tuhan, hati gembira.